Awas bahaya stroke. Ini cara mengatasinya. Sahabat Secan, stroke merupakan salah satu penyakit yang mematikan yang dikenal sebagai the silent killer. Penyakit ini sangat berbahaya dan bisa membunuh secara diam-diam akibat kelumpuhan otak. Dalam video ini diuraikan mengenai gejala stroke dan cara mengatasinya. Ikuti terus videonya sampai selesai ya. Jangan lupa ikuti terus channel Secan untuk mendapatkan informasi terkini mengenai kesehatan dan kecantikan. Pengertian stroke. Stroke adalah kondisi yang terjadi saat pasokan darah ke otak terganggu atau berkurang akibat penyumbatan, stroke iskemik, atau pecahnya pembuluh darah, stroke hemoragik. Tanpa darah, otak tidak akan mendapatkan asupan oksigen dan nutrisi, sehingga sel-sel pada sebagian area otak akan mati. Kondisi ini menyebabkan bagian tubuh yang dikendalikan oleh area otak yang rusak tidak dapat berfungsi dengan baik. Stroke harus ditangani segera, karena sel otak dapat mati hanya dengan hitungan menit. Tindakan penanganan yang cepat dan tepat bisa meminimalkan tingkat kerusakan otak dan mencegah kemungkinan timbulnya komplikasi. Gejala stroke. Setiap bagian otak mengendalikan bagian tubuh yang berbeda-beda, sehingga gejala stroke tergantung pada bagian otak yang terserang dan tingkat kerusakannya. Itulah mengapa gejala atau tanda stroke bisa bervariasi pada setiap penderitanya. Tapi, biasanya stroke timbul secara tiba-tiba. Ada 3 gejala utama stroke yang mudah dikenali, yaitu 1. Salah satu sisi wajah akan terlihat menurun dan tidak mampu tersenyum karena mulut atau mata terkulai. 2. Tidak mampu mengangkat salah satu lengannya karena terasa lemas atau mati rasa. Tidak hanya lengan, tungkai yang satu sisi dengan lengan tersebut juga kelemahan. 3. Ucapan tidak jelas, kacau, atau bahkan tidak mampu berbicara meskipun penderita terlihat sadar. Gejala dan tanda stroke lainnya. 1. Mual dan muntah. 2. Sakit kepala hebat yang datang secara tiba-tiba, disertai kaku di leher dan pusing berputar atau vertigo. 3. Penurunan kesadaran. 4. Sulit menelan atau disfagia sehingga mengakibatkan tersedak. 5. Gangguan pada keseimbangan dan koordinasi. 6. Hilangnya penglihatan secara tiba-tiba atau penglihatan ganda. Penyebab stroke. Ada 2 jenis stroke berdasarkan penyebabnya, yaitu yang pertama, stroke iskemik. Stroke iskemik terjadi saat pembuluh darah arteri yang membawa darah dan oksigen ke otak mengalami penyempitan, sehingga menyebabkan aliran darah ke otak sangat berkurang. Kondisi ini disebut dengan iskemia. Stroke iskemik bisa dibagi menjadi 2 jenis, yaitu stroke trombotik dan stroke embolik. Yang kedua, stroke hemoragik. Stroke hemoragik terjadi saat pembuluh darah di otak pecah dan menyebabkan perdarahan. Pendarahan di otak bisa dipicu oleh beberapa kondisi yang mempengaruhi pembuluh darah. Kondisi tersebut meliputi hipertensi yang tidak terkendali, melemahnya dinding pembuluh darah, dan pengobatan dengan pengencer darah. Stroke hemoragik terdiri dari 2 jenis, yaitu perdarahan intraserebral dan subarachnoid. Faktor resiko stroke. Sahabat Secan,
Ada beberapa faktor yang meningkatkan resiko stroke. Selain stroke, faktor resiko ini juga bisa meningkatkan serangan jantung. Faktor-faktor tersebut terdiri dari faktor kesehatan yang meliputi hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, obesitas, penyakit jantung seperti gagal jantung, penyakit jantung bawaan, infeksi jantung atau aritmia, sleep apnea, pernah mengalami serangan jantung sebelumnya. Faktor gaya hidup terdiri dari merokok, kurang olahraga atau aktivitas fisik, kecanduan alkohol, konsumsi obat-obatan terlarang. Faktor lainnya, faktor keturunan. Orang yang mempunyai anggota keluarga yang pernah mengalami stroke berisiko tinggi mengalami penyakit yang sama. Bertambahnya usia seseorang mempunyai risiko stroke lebih tinggi dibanding dengan orang yang lebih muda. Diagnosis stroke. Jika mengalami gejala stroke, segeralah ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan, sehingga dapat menentukan jenis penanganan yang paling tepat untuk penderita stroke. Dokter akan mengevaluasi terlebih dahulu jenis stroke dan area otak yang mengalami stroke. Langkah awal diagnosis, dokter akan bertanya kepada pasien atau anggota keluarga pasien tentang beberapa hal, yaitu gejala yang dialami, awal timbulnya gejala, dan apa yang sedang pasien lakukan saat gejala tersebut muncul. Jenis obat-obatan yang sedang dikonsumsi, apakah pasien pernah mengalami cedera di bagian kepala, memeriksa riwayat kesehatan pengidap dan keluarga pengidap terkait penyakit jantung, stroke ringan, dan stroke. Lalu dokter melakukan pemeriksaan fisik pasien secara menyeluruh, yang biasanya diawali dengan memeriksa tekanan darah, detak jantung, dan bunyi bising abnormal di pembuluh darah leher dengan menggunakan stetoskop. Selain itu, dokter juga merekomendasikan pemeriksaan lanjutan seperti tes darah, CT scan, MRI, elektrokardiografi, USG Doppler karotis, dan ekokardiografi. Komplikasi stroke. Stroke bisa menyebabkan berbagai macam komplikasi, dan sebagian besar komplikasi tersebut berakibat fatal. Beberapa jenis komplikasi yang mungkin timbul seperti deep vein thrombosis. Sebagian orang akan mengalami penggumpalan darah di tungkai yang mengalami kelumpuhan. Kondisi ini terjadi akibat terhentinya gerakan otot tungkai, sehingga aliran di dalam pembuluh darah vena tungkai terganggu. Hal ini meningkatkan risiko untuk terjadinya penggumpalan darah. Deep vein thrombosis bisa diobati dengan obat antikoagulan. Sebagian pengidap stroke hemoragik bisa mengalami hidrosefalus, yaitu menumpuknya cairan otak di dalam rongga jauh di dalam otak ventrikel. Dokter bedah saraf akan memasang sebuah selang ke dalam otak untuk membuang cairan yang menumpuk. Kerusakan yang disebabkan oleh stroke bisa mengganggu refleks menelan. Akibatnya, makanan dan minuman beresiko masuk ke dalam saluran pernafasan. Masalah dalam menelan tersebut dikenal sebagai disfagia. Pengobatan stroke hemoragik. Stroke hemoragik pengobatan awal bertujuan untuk mengurangi tekanan pada otak dan mengontrol perdarahan. Ada beberapa bentuk pengobatan terhadap stroke hemoragik, yakni dengan mengonsumsi obat-obatan dan operasi. Pengobatan transient ischemic attack. Pengobatan transient ischemic attack bertujuan untuk menurunkan faktor risiko yang bisa memicu munculnya stroke, sehingga penyakit jantung tersebut bisa dicegah. Obat-obatan akan diberikan dokter untuk mengatasinya. Dalam beberapa kasus, prosedur operasi endarterektomi karotis
diperlukan jika terdapat penumpukan lemak pada arteri karotis. Pencegahan stroke. Cara mencegah stroke yang utama adalah dengan menerapkan gaya hidup sehat. Kemudian, kenali dan hindari faktor risiko yang ada. Dan ikuti saran dokter ya sahabat secan. Berbagai tindakan pencegahan stroke yaitu: pertama, menjaga pola makan. Terlalu banyak mengonsumsi makanan asin dan berlemak bisa meningkatkan jumlah kolesterol dalam darah dan risiko menimbulkan hipertensi yang bisa memicu terjadinya stroke. Hindari konsumsi garam yang berlebihan. Konsumsi garam yang ideal adalah sebanyak 6 gram atau 1 sendok teh per hari. Makanan yang dianjurkan adalah makanan yang kaya akan lemak tidak jenuh, protein, vitamin, dan serat. Seluruh nutrisi tersebut dapat diperoleh dari sayur, buah-buahan, biji-bijian utuh, dan daging rendah lemak seperti dada ayam tanpa kulit. Kedua, olahraga teratur. Olahraga secara teratur bisa membuat jantung dan sistem peredaran darah bekerja lebih efisien. Selain itu, olahraga juga bisa menurunkan kadar kolesterol dan menjaga berat badan serta tekanan darah pada tingkat yang sehat. Ketiga, berhenti merokok. Perokok beresiko 2 kali lebih tinggi terkena stroke. Karena rokok bisa mempersempit pembuluh darah dan membuat darah mudah menggumpal. Tidak merokok berarti juga mengurangi resiko berbagai masalah kesehatan lainnya, seperti penyakit paru-paru dan jantung. Keempat, hindari minuman beralkohol. Minuman keras mengandung kalori tinggi. Jika dikonsumsi secara berlebihan, seseorang rentan terhadap berbagai penyakit pemicu stroke seperti diabetes dan hipertensi. Konsumsi minuman beralkohol berlebihan juga bisa membuat detak jantung menjadi tidak teratur. Kelima, hindari penggunaan nafsa atau narkoba. Beberapa jenis nafsa atau narkoba bisa menyebabkan penyempitan arteri dan mengurangi aliran darah. Sahabat secan, demikian penjelasan mengenai gejala stroke dan cara mengatasinya. Segeralah ke dokter jika mengalami gejala stroke, sehingga dapat menentukan jenis penanganan yang paling tepat untuk penderita stroke.